Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PTI 2025 1G03. Kami akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP server dengan beberapa komponen. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dwi Kusuma dengan NIM 250411000117 sebagai ketua kelompok. Saya Abdul Bar dengan NIM 250411000120. Saya Ahmad Suwarno, saya dengan NIM 250411100119. Perkenalkan, nama saya Mo Anwar dengan akhiran NIM 122. Perkenalkan, nama saya Rizky Adidayat dengan NIM 250411101049. Untuk penjelasan tentang DHCP server akan dijelaskan oleh Moh Anwar. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal DHCP. Apa sih itu DHCP? Nah, panjangan DHCP sendiri itu adalah DHCP Host Configuration Protocol. Nah, DHCP itu berfungsi untuk mengirimkan atau memberikan IP otomatis kepada klien. Gimana sih kerja DHCP? Kerja DHCP tersendiri itu adalah cara kerjanya itu pertama, klien itu meminta IP DHCP kepada server DHCP, kemudian server memberikan DHCP kepada klien. Nah, mungkin sedikit itu saja pengertian dan cara kerja DHCP. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Untuk menjelaskan tentang komponen-komponen yang dibutuhkan akan dijelaskan oleh Ahmad Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang dibutuhkan. Nah, yang pertama kita ke iDevice. Nah, kita ambil server PT ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, habis itu kita kembali ke network device. Nah, kita ke switch. Nah, kita ngambil 2960 iOS 15 ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, habis itu kita kembali lagi ke iDevice. Nah, kita ngambil PC PT ini sebanyak 4 buah. Nah, setelah semua udah ada di sini, kita connection, kita ngambil couple strike ini. Nah, kita sambung dari server PT ini ke nah Nah, itu saja tentang beberapa komponen yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita alihkan kepada ketua. Untuk menjelaskan tentang cara konfigurasi DHCP server akan dijelaskan oleh Moh Abdul Bar. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Suwarno dan saya akan menjelaskan cara konfigurasi DHCP server. Untuk pertama-tama kita akan ke server PT, ke bagian service dan klik DHCP. Di sini kita on-kan untuk servisnya dan untuk full name-nya kita beri nama DHCP. Nah, karena kita akan menggunakan kelas C, di sini 192, di sini 168, untuk
untuk IP-nya di sini 1.2. Nah, kenapa saya menggunakan titik 2? Karena nanti untuk titik satunya akan saya gunakan di IP servernya. Untuk subnet masknya, karena kita menggunakan kelas C, jadinya 255 sebanyak 3 kali. Nah, untuk maksimum number of usernya kita akan menggunakan 254. Nah, kenapa saya tidak mengisi default gateway sama DNS server? Karena di sini saya tidak menggunakan router atau ini hanya simulasi saja. Langsung kita add. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya, subnet masknya. Nah, karena di DHCP-nya sudah selesai, kita ke desktop, IP configuration, kita tulis IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya tinggal kita klik aja, lalu langsung muncul seperti ini. Nah, setelah selesai kita langsung kembali saja, kita langsung menuju PC-nya, ke bagian desktop, IP configuration, kita menggunakan DHCP ini. Nah, ketika selesai langsung muncul seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada PC yang lain. Satu titik 3. Satu titik 4. Satu titik 5. Nah, untuk mengecek apakah ini berfungsi atau tidak, kita akan menggunakan logo pesan ini dari dari server ke PC, sukses. Dari server ke PC 1 lagi, coba, sukses. Server ke PC 2, sukses. Server ke PC 3, sukses juga. Lalu kita coba dari PC 0 ke PC 1, sukses. PC 1 langsung saja ke PC 3, kita coba, sukses. Oke, sekian penjelasan dari saya alihkan kepada ketua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari DHCP server. Yang pertama yaitu kelebihan DHCP server, yaitu mempermudah transfer data antar komputer klien dan komputer server. Yang kedua ada mengelola alamat IP secara otomatis. Yang ketiga, mencegah terjadi konflik antar alamat IP komputer. Yang keempat, mampu mendistribusikan dan menggunakan alamat IP yang tidak dapat digunakan di komputer klien lainnya. Dan yang kelima yaitu menghemat waktu dan tenaga server dalam mengelola alamat IP. Sekarang yang kekurangan, ada yang pertama yaitu proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server, sehingga ketika server mati, otomatis semua perangkat komputer klien yang terhubung akan terputus atau disconnect. Yang kedua yaitu beban server DHCP. Akibat terlalu banyak permintaan dapat menyebabkan penundaan dalam penetapan IP, sehingga memperlambat kinerja jaringan. Dan yang ketiga, meskipun dalam mengelola jaringan besar, pengelolaan dan konfigurasi DHCP dalam jaringan yang memiliki banyak subnet atau kebutuhan khusus menjadi rumit. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.